Berlatar pada masa penjajahan Inggris, cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah desa yang dihuni oleh suku pedalaman bernama suku Gon. Saat itu terlihat ada seorang anak perempuan bernama Mali yang punya bakat menyanyi sekaligus melukis henna, di mana sang istri gubernur yang bernama Katie pun nampak tertarik dengan suara merdu dan bakat yang dimilikinya. Tak lama muncullah sang suami, yaitu Gubernur Scott, pemimpin dari penjajah Inggris yang ditugaskan menjajah seluruh wilayah India, di mana Katie mendapat izin untuk membawa Mali ke istana dan membelinya dengan 2 buah keping koin. Mengetahui Mali anaknya akan dibawa, sang ibunda pun langsung lari mengejarnya yang membuat rombongan gubernur berhenti. Ketika salah satu prajurit akan menembak si ibu, Gubernur Scott pun memberitahunya bahwa harga satu peluru tersebut tidak sebanding dengan nyawa orang India dan memintanya untuk memakai cara lain yang lebih murah meriah. Beberapa waktu berlalu setelah Mali dibawa gubernur ke istana Inggris yang berlokasi di New Delhi, kita akan dibawa ke kantor cabang Inggris yang dipimpin oleh kaki tangan gubernur bernama Edward. Ia kedatangan tamu yang merupakan perwakilan India yang ingin menyampaikan pesan terkait Mali, anak suku Gon yang dibawa oleh gubernur. పిల్లని తండాకి తిరిగి పంపించేస్తే మంచిదని. Si wakil dengan tegas menyarankan Edward agar beritahu gubernur untuk segera kembalikan Mali kepada sukunya. Bukan apa-apa, suku Gon dikenal sebagai suku yang tidak pernah ikut campur urusan orang lain. Ditindas pun mereka akan diam saja. Tetapi ketika salah satu anggota sukunya diambil, maka mereka akan sangat menderita. Layaknya kawanan domba, ada sosok gembala yang memimpin suku Gon ini, di mana gembala tersebut diketahui adalah sosok yang sangat kuat, perkasa, pantang menyerah, fokus, berkomitmen, dan bertekad kuat. Bahkan ketika domba itu ada di mulut harimau sekalipun, ia akan membuka rahangnya, mematahkan giginya, dan membawa dombanya kembali ke kawanannya. Dan inilah sang pemimpin suku Gon yang bernama Bima, di mana saat ini ia dan kawan-kawan sedang mencoba menangkap serigala untuk sebagai persiapan mencari Mali ke New Delhi, yang ketika serigalanya muncul, Bima langsung berlari menuju lokasi titik penjebakan. Dan ya, di luar rencana mereka malah kedatangan seekor harimau besar yang justru membuat takut serigala, yang karena sudah kepalang basah, Bima pun mau tidak mau harus menghadapinya, dan inilah yang terjadi. Karena jebakannya tidak diperuntukkan untuk harimau, Bima pun harus kewalahan menghadapi harimau besar ini. Namun dengan ramuan pembuat pingsan yang sudah dipersiapkan, Bima akhirnya berhasil melumpuhkan harimau tersebut. Beberapa waktu berlalu setelah semua persiapannya sudah beres, Bima terlihat sudah berada di Delhi dengan menyamar sebagai seorang mekanik yang bekerja di bengkel saudaranya. Kebetulan hari ini ada seorang pelanggan yang merupakan prajurit Inggris komplain terkait motornya yang masih tidak bisa dihidupkan, yang ketika Bima periksa ternyata katup bensinnya tertutup, yang membuat pacarnya tertawa terbahak-bahak. Dan ya, prajurit Inggris ini pun memukuli Bima akibat tak terima dipermalukan. Padahal dia saja yang belenggu tidak tahu cara mengatasinya. Jika Bima mau, ia bisa saja melawan dan mengalahkan prajurit tersebut. Namun demi menjaga penyamarannya, Bima memilih mengalah meski harus dihajar sampai babak belur. Sejenak kita tinggalkan dulu Bima dan beralih ke pinggiran Delhi, lebih tepatnya markas polisi Inggris yang sedang diserbu oleh warga India. Karena kalah jumlah, sang kepala polisi Inggris pun menghubungi pusat untuk meminta pertolongan. Tetapi karena jarak yang sangat jauh, bala bantuan akan sampai dalam 3 jam ke depan.
Dan mari saya perkenalkan Anda dengan satu orang polisi India yang memilih berpihak kepada Inggris. Dia bernama Rama, satu-satunya polisi yang tetap tegak berdiri meski sempat dikejutkan oleh gertakan masyarakat. Satu warga sempat melempar batu yang mengakibatkan foto gubernur pecah, sehingga kepala polisi yang kesal pun menyuruh siapapun anggotanya untuk maju dan bawa pelaku tersebut ke hadapannya, dan tebak siapa yang berani maju? Ya, Rama pun nekat masuk ke dalam kerumunan warga yang jumlahnya mungkin ratusan demi menangkap pelaku tersebut. Sejenak itu tampak mustahil dilakukan oleh hanya seorang diri. Tapi kembali lagi, karena Rama punya motivasi kuat, tekad kuat, dan privilege dari sutradara, ia pun terus menghajar si pelaku sampai akhirnya berhasil dibawa ke hadapan atasannya. Dengan wajah babak belur, Rama kembali pada posisi tegak tanpa sedikit pun memperlihatkan kelemahannya, yang bahkan hal tersebut membuat atasannya sendiri pun merasa ketakutan. Beberapa waktu berlalu, Rama pun masuk nominasi kenaikan jabatan bagi para polisi berprestasi. Namun dari sekian banyak yang terpilih, Rama dan kawan-kawan pribumi yang lain tak ada satupun yang dipilih, sehingga menyadari kolonial Inggris melakukan nepotisme atau mengutamakan bangsanya sendiri. Rama pun sangat marah dan mengamuk sendirian di ruang latihan. Kembali ke urusan Bima yang menjadi buronan Inggris setelah tersiar kabar bahwa saat ini Bima sudah berada di Delhi dan sedang menyusun rencana untuk menjatuhkan kerajaan mereka. Padahal mah cuma kepengen membawa pulang Mali saja. Mereka semua ketakutan, khawatir jika itu benar-benar terjadi. Yang karena mereka tidak memiliki ciri-ciri Bima dan seperti apa rupanya, maka Katie, sang istri gubernur, pun memberikan semacam challenge bagi siapapun yang sanggup menangkap Bima hidup-hidup, maka ia akan mendapatkan kenaikan jabatan. Do you want him dead or alive? Dan ya, Rama menjadi satu-satunya orang yang berani menerima challenge itu demi mewujudkan ambisinya naik jabatan, di mana saat ini Bima sudah berada di kantor polisi cabang Delhi dan sedang melakukan penyelidikan demi mencari sosok yang masih samar-samar ini. Delhi anta వెతకక్కర్లేదు. వాడికి కావాల్సింది ఆ స్కాట్ బంగ్లాలోనే ఉంది. Sebagai langkah awal, Rama pun pura-pura menjadi warga biasa agar bisa berbaur dengan kelompok gerakan perlawanan penjajah, yang ketika Rama dengan lantang berteriak bunuh gubernur, salah satu kawan terdekat Bima yang bernama Raju pun langsung menyapanya dari belakang setelah menganggap jika Rama adalah orang yang tepat untuk membantu mereka menemukan Mali. తప్పకుండా చేస్తాం. Tanpa sepengetahuan Raju, Rama pun membawanya ke kantor polisi untuk diinterogasi. Namun karena kesalahan kecil yang dilakukan oleh seorang petugas, penyamaran Rama pun harus ketahuan, yang membuat Raju langsung melarikan diri. Karena Raju berlari seperti kancil dan masuk ke kerumunan, Rama pun tidak bisa menemukannya. Raju dengan cepat menemui Bima untuk memberitahunya terkait wajahnya yang sudah diketahui polisi, sehingga untuk sementara waktu Raju dilarang berkeliaran dulu. Rama sendiri terlihat berada di atas jembatan sembari mengamati satu persatu orang yang lalu lalang, di mana pada saat yang sama sebuah kereta pembawa bahan bakar mengalami kebocoran membuat api menyala dan menimbulkan ledakan besar tepat saat ada seorang bocah yang berada di bawah jembatan. Entah suatu kebetulan atau memang sudah takdirnya, Rama tiba-tiba saja melambaikan tangannya kepada Bima. Mereka sepakat untuk bekerja sama demi menolong si bocah yang terjebak di tengah kobaran api. Bima melaju cepat dengan motornya, sementara Rama membawa tali menggunakan kuda milik Wak Entur. Mereka berdua bermaksud untuk lompat ke bawah jembatan dengan sebuah metode yang sangat-sangat di luar nalar. Dan inilah
Sejak momen itu, Rama dan Bima pun menjadi sahabat baik, bahkan tidak hanya sahabat, tapi lebih kepada saudara sendiri, di mana Rama tidak sadar jika orang yang sedang ia cari saat ini tidak lain dan tidak bukan adalah Bima, pun sama dengan Bima yang tidak mengetahui jika Rama adalah seorang polisi yang bekerja untuk Inggris dan sedang dalam misi untuk menangkapnya. Suatu hari Bima tak sengaja melihat seorang perempuan Inggris bernama Jennifer, bukan terpesona oleh kecantikannya melainkan ketulusan hatinya yang membantu sesama. Andai kata Bima bisa berteman baik dengan Jennifer, ia mungkin akan bisa masuk ke istana Inggris dan menemukan Mali, sehingga Bima dengan cepat menemui Rama yang jago bahasa Inggris untuk meminta bantuannya, supaya bagaimana caranya Bima bisa berkenalan langsung dengan sosok perempuan tersebut. Menggunakan beberapa paku kecil yang ditebar di jalan raya, Rama berhasil membuat mobil Jennifer bucat ban, sehingga disitulah mereka mengambil kesempatan dengan cara berpura-pura menawarkan bantuan, padahal hanya ingin membuat Bima bisa berduaan dengan Jennifer. Excuse me, could you help? My tires have gone flat. Rama pun mengatakan bahwa akan butuh waktu berjam-jam untuk memperbaiki ban mobilnya, sehingga Jennifer disarankan untuk pergi ke halte bus terdekat dengan diantar oleh Bima, yang dalam perjalanan menuju ke sana, Bima dan Jennifer pun mampir di pasar lokal dan mulai saling mengenal satu sama lain, meski keduanya tidak saling mengerti bahasa masing-masing. Bye. Beberapa hari berlalu ketika Bima dan Rama sedang jalan-jalan, mereka tak sengaja bertemu dengan Jennifer. Rama dengan cepat mengatakan bahwa kaki Bima sedang kram, yang alhasil ia pun diajak ikut naik mobil. Bahkan tak hanya itu saja, sebagai rasa terima kasihnya atas bantuan tempo hari, Jennifer mengajak Bima ke istana untuk minum teh bareng bersamanya. Tepat saat mereka berdua pergi, Rama tak sengaja melihat cat warna hijau yang terdapat di mobil Jennifer. Ia mendadak teringat dengan kuku jari Raju yang juga terdapat cat hijau, sampai akhirnya Rama pun sadar jika Raju kemungkinan besar bekerja di tempat pengecatan mobil. Dan benar saja, Rama dan Paman pun berhasil menemukan Raju di tempat pengecatan, di mana kali ini Rama berhasil menangkap Raju dan langsung dibawa untuk diinterogasi. Kembali ke Bima yang baru tiba di istana, sempat dihalangi oleh petugas yang tempo hari pernah menghajarnya sampai babak belur. Bima akhirnya diperbolehkan masuk setelah mendapat izin dari Jennifer. As you wish, ma'am. Saat sedang minum teh itulah, Bima tiba-tiba mendengar suara Mali yang sedang bernyanyi. Ia pun pura-pura lapar agar Jennifer pergi ke belakang, sehingga ia bisa dengan cepat mencari keberadaan Mali. Dan sungguh, sangat sakit sekali hati seorang Bima yang harus melihat si kecil Mali dikurung dalam jeruji besi. Ia meminta maaf karena belum bisa mengeluarkan Mali hari ini, tetapi Bima berjanji akan segera kembali untuk menyelamatkannya. Beralih ke Rama yang sedang menginterogasi Raju sampai wajahnya babak belur, Raju tetap tidak mau memberitahu siapa pemimpinnya, sehingga Rama yang kesal pun kembali menghajarnya dan pergi keluar sebentar untuk istirahat. Saat Rama sedang istirahat itulah, Raju tak sengaja melihat seekor ular yang mendekatinya. Karena Raju adalah orang hutan yang terbiasa dengan hewan liar, ia pun bisa dengan mudah menangkap ular tersebut dan menjadikannya senjata untuk merancuni si Rama. Dan ya, Rama pun digigit ular yang membuatnya keracunan. Sadar jika Raju tidak akan pernah buka suara, Rama yang pasrah pun melepaskan ikatan tangannya dan membiarkan Raju pergi begitu saja. Tepat saat Bima sedang merencanakan misi penyelamatan Mali, muncullah Rama dengan kondisi sekarat. Melihat bekas gigitan ular pada lengannya, Bima dengan cepat membuatkan obat tradisional agar racunnya tidak semakin menyebar.
Saat Bima mengeluarkan kalung akar pohon itulah Rama akhirnya sadar jika Bima sahabatnya adalah masih satu komplotan dengan si Raju yang juga sama-sama memiliki kalung seperti itu, di mana kalung itu sendiri biasa digunakan oleh suku Gon untuk sebagai jimat perlindungan. Di tengah situasi kritis itulah, Bima yang sudah menganggap Rama sebagai saudara sendiri pun akhirnya jujur tentang siapa dirinya dan apa tujuannya. Yang pada akhirnya, Rama pun sadar bahwa orang yang ia cari selama ini ternyata selalu berada di dekatnya. Bima dan saudara-saudara suku Gon pun langsung memulai misi mereka. Menggunakan truk besar pembawa hewan-hewan liar, Bima dan kawan-kawan pun langsung masuk ke istana tepat saat gerbangnya sudah terbuka. Dan inilah yang terjadi. Dan ya, ternyata semua hewan buas yang Bima tangkap di awal adalah untuk digunakan sebagai misi penyelamatan Mali. Meskipun hewan-hewan ini bukan teman Bima, namun hal itu sangat membantu untuk membuat para pasukan Inggris menjadi kalang kabut. Menyadari kedatangan Bima ke sana adalah untuk menyelamatkan Mali, satu prajurit yang bernama kita panggil saja Samsul pun langsung melempar Mali ke dalam istana dan mengunci pintunya, sehingga Bima hanya fokus pada kunci tersebut yang ada di tangan Samsul dan akan merebutnya bagaimanapun caranya. Setelah Bima mendapatkan kuncinya, ia langsung pergi menuju ke dalam istana untuk menjemput Mali. Tapi tiba-tiba... Ya, alangkah terkejutnya Bima saat melihat Rama sahabatnya memakai seragam polisi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Rama langsung meminta Bima menyerahkan diri. Bahkan ketika Bima memohon dengan sangat pemelas pun, Rama sama sekali tidak peduli. Karena satu-satunya hal yang ia pedulikan adalah mendapat kenaikan jabatan. Dan ya, saat kuncinya jatuh ke dalam gorong-gorong, disitulah Bima menjadi sangat marah. Sehingga, apa mau dikata, Bima terpaksa harus melakukan cara kekerasan demi menyelamatkan Mali adiknya. Terjadilah perkelahian antar dua sahabat baik yang sama-sama memiliki kekuatan dan ketangkasan yang nyaris seimbang, sehingga ketika Rama terkecoh oleh seekor maung itulah, Bima dengan cepat memanjat gedung untuk bisa mencapai halaman belakang yang tepat saat Bima akan turun, tiba-tiba pada akhirnya, Bima terpaksa harus menyerahkan diri setelah Gubernur Scott mengancam akan membunuh Mali. Begitupun dengan Rama, yang tak sedikit pun menunjukkan belas kasihannya kepada seseorang yang sudah ia anggap sebagai saudara sendiri. Setelah Bima berhasil ditangkap, para pasukan Inggris pun langsung melakukan pencarian terhadap komplotannya, di mana Rama sendiri akhirnya mendapatkan apa yang ia inginkan, yaitu kenaikan jabatan sebagai panglima yang berhak mengatur dan memimpin pasukan bersenjata. Pada titik ini kita akan dibawa flashback ke masa kecil Rama untuk diperlihatkan dengan motivasi awal dirinya ingin mendapatkan jabatan sebagai panglima, bahwa dulu ayah Rama adalah seorang mantan prajurit Inggris yang memilih mundur setelah menyadari jika Gubernur Scott merupakan sosok yang sangat kejam dan berbahaya. Berbekal keahlian menembak yang ia pelajari selama pelatihan di militer Inggris, si ayah pun mulai melatih warga desa cara menggunakan senjata dan membentuk kelompok pemberontak untuk mengusir penjajah dari tanah mereka. Tak diduga, Rama putranya sendiri ternyata punya bakat menembak sejak dini, sehingga si ayah pun mulai mengajari Rama kecil cara memegang senjata yang benar agar kemampuannya semakin lihai.
Sampai suatu hari ketika pasukan Inggris menyergap desanya, si ayah yang belum persiapan pun harus menghadapi pasukan itu sendirian. Niatnya ingin mencuri senjata dan memberikannya kepada seluruh warga desa pun harus kandas setelah pasukan Inggris menyerang duluan, sehingga tak ada pilihan lain. Ia harus mempertaruhkan nyawanya demi melindungi keluarga dan seluruh warga desa. Rama kecil menjadi satu-satunya orang yang bertahan dan berada di samping si ayah ketika ia berinisiatif membawakan kotak amunisi. Namun ketika si ayah terkena tembakan, ia tidak punya pilihan lain selain mengandalkan putranya untuk menghabisi satu persatu pasukan Inggris tersebut. Load. Aim. Shoot. 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 Nahas, ibu dan adik Rama pun harus maut dalam insiden itu sehingga si ayah yang tak ingin Rama jadi korban selanjutnya pun langsung berdiri pura-pura menyerah. Padahal di belakang tubuhnya terdapat beberapa granat yang ia siapkan untuk meledakkan dirinya termasuk semua pasukan Inggris saat itu. Itulah alasan kenapa Rama sangat berambisi sekali ingin menjadi panglima. Pengorbanannya semata-mata dilakukan hanya untuk bisa mengatur pengiriman senjata agar bisa menyelundupkan senjata-senjata tersebut untuk seluruh warga India dan mengusir penjajah balik ke kampung halamannya. Sendiri punya seorang kekasih bernama Sita yang saat ini berada di desanya. Mereka masih aktif berkomunikasi dengan cara saling mengirim surat satu sama lain. Yang di situ Rama pun curhat terkait perbuatannya yang terpaksa mengorbankan Bima, sahabat baiknya sendiri demi untuk mewujudkan cita-cita ayahnya, yaitu memberikan senjata kepada seluruh warga desa. Kembali ke Bima yang saat ini akan dihukum cambuk agar mau buka suara terkait keberadaan komplotannya seperti Raju dan saudara-saudaranya yang lain, di mana Rama ditunjuk sebagai algojo yang akan mencambuk Bima sampai membuka mulutnya. Melihat ketegaran hati seorang Bima membuat Catherine menjadi sangat kesal, ia pun menyarankan cambuk yang lebih sangar, yaitu cambuk cucuk, di mana Rama yang kasihan dan tak ingin melihat Bima mati pun menyarankan untuk berlutut dan menyerah saja. Tetapi tak diduga, tekad kuat yang Bima miliki telah membakar api keberanian seluruh masyarakat sehingga dengan kompak mereka pun mulai melakukan perlawanan yang tak sengaja menimbulkan sebuah kericuhan. Momen itu secara tidak langsung telah menyadarkan Rama bahwa untuk mengusir penjajah tidak harus selalu dengan senjata api seperti yang selama ini ia yakini. Bima telah membuktikan bahwa tekad kuat yang dimilikinya mampu menjadikan seluruh masyarakat menjadi senjata itu sendiri, sehingga alih-alih fokus pada tujuannya menyelundupkan senjata, Rama kini akan menyusun rencana untuk membuat Bima dan Mali kembali ke desanya. Tanpa buang waktu, Rama langsung menemui Gubernur Scott untuk memberitahunya bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan ketegaran hati seorang Bima adalah mengeksekusinya tepat disaksikan oleh Mali. Namun itu harus dilakukan di tengah hutan yang jauh dari keramaian, karena jika Bima mati di depan semua warga, itu justru akan menjadikannya sebagai martir yang akan semakin membakar semangat seluruh masyarakat, sehingga Gubernur Scott pun langsung setuju dengan usulan tersebut. Karena Rama bertugas menjaga gudang senjata, ia pun bisa leluasa menyabotase semua senjata api yang akan digunakan pada eksekusi nanti, sehingga untuk saat ini rencananya sudah aman dan Bima bisa membawa Mali pulang kembali ke desanya. Tak cukup sampai situ, Rama juga memerintahkan si paman untuk memberikan seonggok silet kepada Bima sehingga ia bisa melepaskan ikatannya sendiri ketika nanti akan dieksekusi. Rama akan satu mobil bersama Mali menuju lokasi eksekusi yang tepat saat sudah berada dekat dengan tempat tujuan. Rama langsung melepaskan sebuah jebakan yang sebelumnya sudah ia siapkan dan
Ya, Rama pun menyuruh Mali untuk terus berlari menuju lokasi Bima berada, sementara ia akan menghadapi satu persatu pasukan Inggris yang terus mengejar supaya Mali dan Bima bisa melarikan diri. Karena Bima tidak mengetahui rencana Rama, ia pun sempat akan menghabisinya, yang sebelum Rama menjelaskan semuanya, pasukan Inggris keburu muncul yang membuat Bima langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut. Setelah Rama ditangkap dan dianggap sebagai pengkhianat, Gubernur Scott pun langsung menambah personilnya demi menemukan Bima dan Mali, di mana Edward, sang kaki tangan gubernur pun memperlakukan Rama secara tidak manusiawi, bahkan hanya diberikan makan 1 minggu sekali. Dan ya, jika Edward dan gubernur menganggap Rama orang lemah yang mudah menyerah, mereka sudah salah besar. Karena apapun situasinya, bagaimanapun kondisinya, Rama tetaplah orang kuat yang akan terus melatih fisiknya tanpa memperdulikan apapun. Lord, aim, shoot! Kembali ke Bima dan Mali yang sedang bersembunyi di salah satu desa, di mana saat para pasukan Inggris datang melakukan penyisiran, muncullah seorang wanita lokal yang tiada lain adalah Sita, kekasih Rama, yang mengatakan bahwa orang-orang di sana sedang terkena penyakit cacar yang mudah menular, sehingga para pasukan Inggris pun langsung pergi saat itu juga. Bima yang merasa terbantu pun langsung menemui Sita untuk berterima kasih, di mana saat Rama bertanya siapa dia dan apa tujuannya datang ke Delhi, ia pun menjawab bahwa namanya adalah Sita dan sedang mencari tunangannya bernama Rama. Ia pun menceritakan tentang Rama yang bukan hanya sekedar polisi biasa, melainkan sedang melakukan revolusi untuk mendapatkan senjata api, sehingga itu seketika membuat Bima menangis setelah menyadari jika apa yang Rama sudah lakukan semata-mata adalah untuk tanah air mereka. Setelah berjanji kepada Sita untuk membawa Rama kembali kepadanya, Bima pun langsung melakukan misi penyelamatan sendirian. Ia masuk ke dalam markas Inggris dengan cara susulumputan dan berhasil menemukan Rama yang sedang terkurung di bawah tanah. Karena kaki Rama masih lemah, Bima pun menggendongnya di atas bahu, sehingga kini mereka akan bekerja sama untuk bisa kabur dari markas tersebut. Rama dan Bima pun berhasil kabur ke dalam hutan yang secara kebetulan menemukan kuil kecil dengan patung Sri Rama lengkap dengan busur dan anak panah serta kain merah untuk menutupi tubuh Rama, di mana Gubernur Scott sendiri menyuruh kaki tangannya yaitu si Edward untuk melakukan perburuan terhadap mereka berdua. Selesai menyembunyikan Rama di dekat kuil, Bima yang kehausan pun minum sebentar di kolam air kecil tepat saat Edward dan pasukan sudah tiba di sana, yang ketika mereka akan menembak Bima, tiba-tiba Turn on the searchlight! Ya, Rama pun mengcosplay dirinya menjadi Sri Rama titisan Dewa Wisnu, yang dengan panah apinya, Rama pun berhasil membakar rumput kering yang membuat beberapa pasukan Edward dilahap api. Tak cukup sampai situ saja, Rama pun memanah satu persatu pasukan Edward secara terpisah, termasuk melakukan beberapa gerakan sinematik yang membuat mata kita semua menjadi tergelitik. Sama seperti Rama, Bima pun muncul dari dalam air, di mana mereka berdua akhirnya berkolaborasi dalam sebuah aksi membahana yang akan membuat Anda semua terperangah. Yang paling membuat Edward terkejut adalah Bima mampu membentalkan sepeda motor hanya dengan kakinya, dan inilah yang ia lakukan. Setelah menghabisi Edward dan pasukan, kini Rama Bima mengincar istana tempat gubernur dan istrinya tinggal. Mereka kembali berkolaborasi dengan cara meledakkan istana tersebut menggunakan sepeda motor yang diarahkan ke gudang senjata.
dan mamam sate koplok. Gubernur pun harus kehilangan istrinya yang tertimpa reruntuhan, di mana saat Rama akan menghabisi si gubernur, muncullah Bima yang datang membawa 2 buah kotak beraksasa berisi senjata untuk diberikan kepada Rama sebagai hadiahnya. Teringat dengan ucapan gubernur yang pernah mengatakan tentang nilai sebuah peluru, Rama akan membuktikan bahwa peluru terlalu murah harganya untuk disamakan dengan nyawa manusia, sehingga Bima diminta untuk angkat senjata dan akhiri hidup si gubernur untuk selamanya. Setelah semuanya selesai, Rama dan Bima pun menemui Sita dan saudara-saudara dengan membawa serta truk berisi ratusan senjata, sehingga berakhirlah sudah petualangan mereka yang ditutup dengan nyanyi dan joget-joget. Tunik tunik tung tunik tunik tung tunik tunik ratatata.